Semangat pagi dan salam sehat. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar di pandemik COVID-19 ini. PJJ kali ini kita masih meneruskan tentang bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang berbagai bentuk konflik sosial menurut para ahli. Pada hari ini kita akan membahas materi bentuk konflik sosial menurut kriteria tertentu. Adapun indikator pencapaiannya, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan berbagai bentuk konflik sosial menurut kriteria tertentu serta dapat memberikan contoh konflik-konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Kita mulai yang pertama, klasifikasi atau bentuk kelompok konflik sosial menurut posisi pihak yang melakukan konflik. Ada 3 jenis konflik. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat, konflik antar individu maupun antar kelompok dalam suatu struktur yang memiliki tingkatan, yang memiliki hierarkis. Contoh di sini kalian mungkin bisa melihat dalam kehidupan bermasyarakat adanya konflik antara karyawan dengan pemilik perusahaan, adanya konflik antara seorang manajer dengan bawahannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat antara 2 pihak, antara 2 kelompok atau lebih yang mempunyai kedudukan yang sederajat, kedudukannya sama, tidak ada tingkatan. Nah, contohnya misalnya konflik antar suku bangsa, misalnya antara suku bangsa Madura dengan Dayak, konflik antar umat beragama, ataupun konflik antar partai politik. Kemudian yang ketiga, ada konflik diagonal. Ini adalah gabungan antara konflik vertikal dengan konflik horizontal, di mana konflik ini merupakan suatu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga nantinya akan menimbulkan berbagai pertentangan yang sangat tajam, pertentangan yang sangat sengit ataupun ekstrim. Contoh mungkin kalian bisa melihat pada gambar adanya aksi protes dan demonstrasi, adanya unjuk rasa dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kelompok atau konflik diagonal. Berikutnya dilihat dalam menurut sifat pelaku yang melakukan konflik, ada konflik terbuka dan ada konflik tertutup. Yang terbuka yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak atau diketahui oleh semua masyarakat dalam suatu negara. Konflik terbuka yang kita lihat contohnya di sini, konflik sengit antara Israel dengan Palestina, di mana negara di luar Israel dan Palestina mengetahui adanya konflik, termasuk bangsa Indonesia. Nah, di sini adanya konflik ini menimbulkan adanya solidaritas. Ya, misalnya masyarakat Indonesia khususnya umat Islam melakukan penggalangan dana untuk membantu korban konflik antara Israel dan Palestina. Berikutnya ada konflik tertutup. Ya, konflik ini kebalikan dari konflik terbuka. Ya, di mana pada konflik terbuka ini diketahui oleh, kalau dalam konflik terbuka diketahui oleh semua
pihak. Sementara pada konflik tertutup hanya pihak yang berkonflik aja yang mengetahui konflik ini. Ya, pihak yang tidak terlibat tidak akan pernah tahu kalau sedang terjadi konflik. Contoh konflik internal di dalam satu keluarga, konflik antara suami istri. Kemudian yang berikutnya ada menurut waktunya, ada konflik sesaat atau konflik spontan yang dapat terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Ya, konflik ini dapat berakhir setelah adanya konfirmasi dari pihak yang berkonflik. Misalnya adanya konflik di kelas, dua peserta didik, dua siswa yang berbeda argumen pada saat berdiskusi. Kemudian yang kedua ada konflik berkelanjutan, yaitu terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Dalam penyelesaian konflik ini harus melalui berbagai proses dan tahapan. Contoh yang terjadi ya tadi konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan, atau konflik tadi yang kita sebutkan ada konflik antara Israel dengan Palestina. Setelah selesai kemudian berlanjut terus, ya, itu ciri khas dari konflik berkelanjutan. Berikutnya, menurut pengendalian konfliknya, bentuk konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama konflik terkendali, yaitu suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan dapat diselesaikan. Contohnya konflik-konflik yang terjadi di organisasi-organisasi, sebut saja misalnya di OSIS, pada saat rapat terjadi perbedaan pendapat ya untuk mengembangkan organisasi OSIS. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ada konflik tidak terkendali. Konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Nah, contohnya di sini pada gambar kalian bisa melihat adanya tawuran antar pelajar. Pada gambar terlihat adanya demonstrasi yang biasanya disertai dengan tindakan destruktif, anarkis, tindakan yang merusak maupun tindakan kekerasan fisik dan sebagainya. Berikutnya menurut sistematika konflik. Ya, ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lewis C. Koser. Dikatakan ada dua macam konflik. Yang pertama adalah konflik non-sistematis yang memiliki sifat yang acak, di mana terjadi konflik ini terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dan biasanya pihak yang berkonflik ya tidak memikirkan, mempertimbangkan tentang berbagai ancaman, berbagai akibat dari konflik ini. Contoh yang terlihat pada gambar ya ada konflik tawuran pelajar. Berikutnya ada konflik sistematis, yaitu konflik ini jelas merupakan kebalikan dari konflik non sistematis. Pada konflik ini ya pihak yang berkonflik telah merencanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, contoh mungkin pada konflik sistematis ini adalah konflik yang terjadi antar partai politik, parpol yang mendukung dari pasangan pemilihan bupati dan wakil bupati, di mana mereka punya tujuan masing-masing pihak untuk melenyapkan, untuk istilahnya melawan pihak lain dengan cara kampanye hitam atau black, kampanye menjelek-jelekkan dari
pasangan yang lainnya. Ini termasuk konflik sistematis yang dicirikan dengan memiliki tujuan dan cara-cara tertentu. Berikutnya, dilihat dari konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Kita mengenal ada 5 jenis kelompok. Yang pertama kelompok sosial, konflik sosial, ya, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dari pihak yang berkonflik. Yang ini wujud dari konflik sosial ini ada yang bersifat konflik vertikal, ya, konflik antara masyarakat yang satu dengan negara, misalnya konflik antara tadi yang kita sebutkan, ada antara karyawan dengan perusahaan, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, dan juga konflik horizontal, konflik antar etnis, konflik antar suku, konflik antar kelompok agama yang sering kita menyebutnya dengan istilah konflik SARA, konflik suku, agama, dan ras. Berikutnya yang kedua ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, yang tentunya berhubungan dengan kekuasaan, bagaimana merebut kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan. Ya, kita melihat di sini, ya, pada gambar juga, ya, demonstrasi terhadap pemerintahan yang korup yang dilakukan oleh rakyat. Berikutnya ada konflik ekonomi, konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Ya, contoh konflik ekonomi biasanya pemicunya karena kepentingan ekonomi, misalnya konflik antara karyawan pabrik yang menuntut naiknya UMR yang harus diberikan oleh perusahaan. Berikutnya yang kelima ada konflik budaya, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan budaya dari pihak yang berkonflik. Contoh di sini, ya, antara Indonesia dengan negara Malaysia, di mana negara Malaysia mengklaim bahwa reog Ponorogo, mengklaim bahwa batik buatan asli Indonesia itu menjadi asli dari Malaysia. Nah, itu adalah konflik yang dipicu karena perbedaan budaya. Dan yang berikutnya ada konflik ideologi, konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Kita bisa melihat karena perbedaan ideologi, Indonesia pernah, ya, ada konflik antara masyarakat ataupun negara dengan Partai Komunis Indonesia. Itu beberapa kriteria, beberapa klasifikasi konflik-konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, dari penjelasan awal, mulai dari hakikat, faktor penyebab, kemudian proses terjadinya, teori-teori, bahkan bentuk, kita bisa menyimpulkan, ya, pada materi yang sudah kita pelajari selama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergantung hidupnya dengan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Disadari ataupun tidak, suka atau tidak suka, kita semua memiliki rasa ketergantungan dengan orang lain. Ya, kita tergantung hidupnya dengan orang lain. Namun sering terjadi di tengah-tengah kita suatu kondisi yang menunjukkan pada kita bahwa kita ternyata berbeda dalam beberapa hal dengan orang lain. Perbedaan tidak selamanya diterima oleh semua kelompok dalam masyarakat, sehingga disinilah muncul gejala sosial yang kita sebut dengan konflik sosial. Itu kesimpulan akhir dari materi hakikat dan bentuk-bentuk konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, sebagai seorang sosiolog, ya Bunda hanya sekedar mengingatkan, mari kita jadikan konflik kita sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, utamanya perubahan sosial yang ke arah positif.
Di antaranya dengan konflik akan memperkuat solidaritas dalam suatu kelompok, sehingga perlunya kita untuk meningkatkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Barangkali itu yang bisa Bunda sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian tentang konflik sosial dalam masyarakat. Tetap semangat belajar dan salam literasi.